Halo, perkenalkan nama saya Rika Putrinawati, NIM C141869 dari Budidaya Perairan. Di video kali ini, saya akan meresume materi praktikum dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Tanpa menunggu lama lagi, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah materi mengenai ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual merupakan ciri yang dapat digunakan untuk membedakan jenis kelamin pada ikan. Ciri seksual dibagi menjadi dua jenis, yakni ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder. Ciri seksual primer merupakan ciri yang berkaitan langsung dengan proses reproduksi. Sementara itu, ciri seksual sekunder merupakan ciri yang tidak berkaitan langsung dengan proses reproduksi. Berikut merupakan video pengamatan ciri seksual primer dan sekunder dari ikan lele. Yang pertama adalah pengamatan ciri seksual sekunder. Ciri seksual sekunder dapat dilihat melalui morfologi tubuh luar dari ikan. Pada lele jantan memiliki perut yang lebih ramping daripada ikan betina. Kemudian, ikan jantan memiliki alat kelamin yang berbentuk runcing dan berwarna kemerahan. Sementara itu, pada ikan betina memiliki alat kelamin yang berbentuk bulat. Selanjutnya adalah pengamatan ciri seksual primer. Yang pertama, siapkan alat bedah. Kemudian, siapkan ikan yang akan diamati. Pengamatan ciri seksual primer ini dilakukan melalui pembedahan dengan tujuan untuk melihat gonad pada ikan yang akan diamati. Berikut merupakan hasil gonad dari ikan yang saya bedah. Selanjutnya adalah tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad ini merupakan salah satu parameter penting yang dapat digunakan untuk mengetahui sampai tingkat manakah perkembangan gonad sudah berjalan. Ikan lele betina yang saya bedah memiliki kematangan gonad pada tingkat 3, yakni pada tingkat ripening atau tingkat kematangan. Kemudian adalah hipofisasi. Hipofisasi merupakan pengambilan ekstrak hormon gonadotropin pada hipofisa, di mana hormon gonadotropin ini memiliki fungsi untuk mempercepat pematangan gonad. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu sebelum mulai hipofisasi. Pertama, siapkan timbangan, kemudian alat bedah, lalu pisau, dan juga ikan donor yang akan diambil hipofisanya. Pertama-tama, ikan donor ditimbang terlebih dahulu sebelum dibedah. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui beratnya yang digunakan untuk mengukur dosis larutan aquabides yang digunakan untuk mengekstraksi. Selanjutnya, potong kepala ikan dan pisahkan dari badannya. Kemudian, belah kepala ikan menjadi dua dengan cara memotong kepala ikan dengan posisi mulut di atas dan potong secara tegak lurus melalui mulut ikan. Langkah selanjutnya adalah bersihkan tengkorak ikan sehingga tempurung otak ikan dapat terlihat. Setelah tempurung otak terlihat dengan jelas, potong tempurung otak dari ikan tersebut sehingga terlihat otak dan kelenjar hipofisa dari ikan. Kelenjar hipofisa ikan berada di tengah-tengah otak, berwarna putih dan berukuran kecil. Selanjutnya, kelenjar hipofisa dapat dipindahkan pada wadah untuk kemudian dilanjutkan dengan proses ekstraksi. Materi selanjutnya adalah penyuntikan hormon. Alat dan bahan yang digunakan antara lain adalah timbangan, alat suntik, ikan resipien, dan juga hormon yang akan disuntikan. Pertama-tama, timbang ikan resipien untuk mengetahui beratnya. Hal tersebut digunakan untuk mengukur dosis hormon yang akan disuntikan. Selanjutnya, ambil hormon yang akan disuntikan dengan cara membalikan wadah hormon. Pembalikan wadah hormon tersebut memiliki tujuan untuk mencegah terbentuknya gelembung udara. Apabila dirasa terdapat gelembung, maka alat suntik digetarkan secara perlahan agar gelembung udara terkumpul di atas. Kemudian, udara didorong sedikit dengan cara mengeluarkan hormon dalam suntikan. Kemudian, suntik ikan resipien pada bagian ikan terhitung 3-4 sisik dari sirip dorsal dengan sudut suntikan 45 derajat.
Ikan yang sudah disuntik kemudian dikembalikan ke dalam wadah pemijahan. Terakhir adalah pengambilan darah pada ikan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain adalah timbangan, alat suntik, dan juga ikan yang akan diambil darahnya. Pertama-tama, timbang ikan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah maksimal darah yang akan diambil. Terdapat 4 teknik pengambilan darah, antara lain severing caudal peduncle, yakni pengambilan darah melalui bagian ekor. Kemudian ada teknik puncturing the caudal vessel, yakni pengambilan darah melalui fungsi pembuluh darah pada bagian caudal. Selanjutnya ada teknik puncti aorta, yakni pengambilan darah melalui bagian dorsal. Terakhir adalah teknik cardiac puncture, yaitu pengambilan darah melalui fungsi jantung. Teknik pengambilan darah yang saya gunakan dalam video ini adalah teknik puncturing the caudal vessel, yakni pengambilan darah melalui fungsi pembuluh darah di bagian caudal. Sekian video resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.